sebelum saya memulai pembelajaran, karena saya tahu saya punya porsi seperti apa, guru itu selain untuk mentransfer ilmu, sedikit memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat kepada anak-anak. Anak-anak mau mendengar, alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah. Itu yang selalu tertanam dalam hati saya. Dan apalagi pesan orang tua saya bahwa apalagi kamu di kampungnya orang, bagaimana adab itu kamu junjung tinggi, bagaimana adab itu sedikit-sedikit kamu tularkan kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Safcast, Saf Media Podcast. Ya, bercerita bagus, berisi dan ambil hikmah. Ya. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa kembali. Ya, selamat datang di Safcast, Saf Media Podcast. Mengucapkan semoga warga Poso dan seluruh netizen ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu dan sukses selalu. Baiklah, pada kali ini, pada sore hari ini kita akan membahas topik masih soal seputar pendidikan, yang mana kita telah menghadirkan seorang narasumber yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kalau minggu lalu kita mengundang siswa dan siswinya, sekarang kita mengundang gurunya langsung gitu, untuk menanyakan seputar tentang sinematografi. Ya, langsung kita sambut saja narasumbernya yang sekarang sudah ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin diperkenalkan dirinya kepada netizen atau warga Poso. Terima kasih. Nama saya Saharia. Saya guru seni budaya di SMA Negeri 3 Poso. Poso ya. Iya. Berarti Ibu yang menangani soal tentang pelajaran seni budaya atau kreativitas yang lain yang berhubungan dengan seni dan budaya. Gitu. Alhamdulillah, iya. Iya, kan minggu lalu kita kan undang siswa dan siswi perwakilan IPA dan IPS ya, si Aura dan si Yusuf. Gitu. Jadi kita akan bahas topik tentang prestasi sekolah negeri SMA 3 ya, itu sendiri yang berhubungan dengan sinematografi film gitu. Ini bisa jelaskan sedikit hal-hal yang mengenai itu. Oke Pak, terima kasih. Untuk sinematografi di SMA Negeri 3 Poso khususnya itu adalah merupakan proyek akhir untuk pembelajaran seni budaya. Di mana di dalam pembelajaran seni budaya itu harus ada out dan in-nya. Jadi apa yang dia bisa persembahkan untuk adik-adik dan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, untuk kelas 12 sendiri itu memang ada proyek seperti itu, pembuatan film. Jadi mereka naik di kelas 12, mereka naik ke kelas 12 itu langsung kita masuk belajar pembuatan film, bagaimana membuat skripnya, bagaimana membuat naskahnya, bagaimana karakter yang mereka terapkan di dalam film itu dibuat selama 6 bulan. Iya. Itu dalam pembuatan skrip juga itu ya membutuhkan waktu, karena dalam pembuatan skrip itu harus ada penokohan dan karakter. Nah, dilihat apakah si A atau si anak tersebut itu pas tidak dengan karakter itu. Dan kalau ada yang tidak pas, itu yang lebih baik lagi, lebih berbobot, karena dia bisa memainkan dua peran ke pribadinya untuk sehari-hari dan peran yang untuk film. Itu. Iya. Untuk proyek film itu sendiri ya, kan masuk dalam kategori pelajaran seni budaya. Iya. Berarti praktikum ya, praktek. Iya, praktek. Itu bisa nggak Ibu cerita kronologisnya, sejarah singkatnya, sejak kapan mulai proyek film ini? Iya, ini yang membuat pro dan kontra bagi guru yang ada di lingkungan SMA Negeri 3 Poso dan orang tua. Nah, sejak tahun 2015 itu pertama kali saya adakan praktek proyek akhir itu, yang pertama musik. Musik. Nah, musik ini saya bagi kelompok dalam setiap kelas. Pada saat itu saya bagi kelompok, itu kita mengaransemen lagu yang sudah ada, kita aransemen, kita daur ulang ceritanya. Kemudian kita ke studio musik, kita rekam. Setelah itu dia pentaskan, tapi masih skala kecil, belum dalam sebuah pementasan, untuk skala kelas saja. Itu. Iya. Kemudian selanjutnya saya rubah kembali, saya berikan pertanyaan kepada mereka. Kan di dalam seni itu ada 4 aspek, ada seni tari,
Ada seni musik, ada teater, dan ada seni rupa. Nah, pada saat itu anak-anak memilih tari. Tari lagi dia pilih. Jadi katanya dia mau bikin nuansa baru. Karena kemarin tahun kemarin dia sudah musik, sekarang tari. Nah, pada tari juga itu masih ada pro dan kontra, karena anak-anak sendiri pengennya kan memakai kostum sesuai dengan tariannya, tapi ya namanya di dalam kelas itu semuanya tidak punya kemampuan. Jadi itu soal tari Bu ya, tari. Gitu. iya. Ya, berarti sudah banyak ya kegiatan-kegiatan seni budaya ya, itu yang mana mata pelajaran seni budaya, praktek-prakteknya, ada tari, musik itu sendiri, dan Iya, sekarang sinematografi. Jadi sinematografi. saya mau fokus ke sinematografi itu Sinetomat, sendiri ya. ya, sejarahnya itu kan sudah ada ya. Seperti Iya. saya dengan siswa-siswi minggu lalu saya tanya pada mereka, itu mereka jelaskan sedikit tentang sejarah atau kilas balik lah. Iya. Kapan di film itu dibikin, itu maksudnya judul-judul yang diangkat dulu itu. Nah, itu. Kalau yang saya pernah nonton itu, ada film Mas tahun berapa itu saya lupa. Film judulnya nggak salah itu, kalau tidak salah antara Ngana dan Kita. Sebelumnya juga ada Gadis Indigo, itu dulu masih Iya, masih siswa-siswa ada. yang dulu itu. Masih yang Nah, dulu. itu. Berarti sudah sejak tahun 2015 2015 ya, masih teater. masih teater Masih itu. teater itu. Iya, Berarti 16 17 sampai iya, sekarang sudah ya. sudah film. Nah, itu yang jadi sekarang jadi pertanyaan nih, Bu. Nah, gitu. Apakah pembuatan proyek film ini dalam seni budaya, program seni budaya, ada pro dan kontra, bisa sedikit suka duka mungkin. Wah, banyak. Kalau masalah suka dan dukanya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya punya prinsip seperti ini. Anak-anak punya bakat, punya talenta, kenapa kita tidak mau kembangkan? Iya. Walaupun dari sana, dari pojok sana, pojok sini banyak pro dan kontra, tapi saya tetap lanjut didukung dengan kepala sekolah. Waktu itu dia mengatakan, yang saya paling ingat bahwa dia mengatakan seperti ini. Saya saja selaku kepala sekolah tidak bisa mengintervensi guru bidang studi. Apalagi seni budaya. Namanya seni budaya itu harus ada praktek berjalan. Iya, betul. Jadi kita selaku guru ya, kita arahkan, kita lihat anak-anak kita bantu ini bagaimana perkembangan ini supaya bisa lebih berjalan lebih lancar lagi, tidak ada apa, tapi ya namanya juga adalah pokoknya kalau masalah itu, makanya anak-anak menjuluki saya, ibu ini orang super sabar. Iya. Ya, super sabar. Sampai sekarang pun, sampai 2023 ini masih ada pro dan kontra tentang film. Malah ada sesama teman, minta maaf saya tidak menyebutkan, sesama teman ada yang telepon kayak gini, Ibu, bolehkah seni budaya tidak ada praktek? Jadi saya cuma jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, seni budaya tidak praktek, bagaimana Ibu kalau makan tidak punya garam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tutup. Itu pro Ya, dan kontra. Jadi dari banyak. internal sekolah sendiri juga ada kontranya, dan iya. apalagi orang tua murid. Orang tua tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Iya. 1-2 saja. Satu dua saja. Nah, itu sekarang yang saya mau bertanya ini soal agak sensitif juga. Masalah budgeting pendanaan untuk film itu sendiri bagaimana mekanismenya ya? Iya. Oke, Pak. Terima kasih untuk masalah budgetnya. Untuk awal-awal itu karena kita masih menggunakan kameramen dari luar. Biasanya anak-anak itu dia kumpul per individu kadang 100, 150, tapi tidak langsung cash. Mereka kumpul tiap hari, kumpul 2.000 kan pembuatan film sampai pembayarannya itu kan 6 bulan. 6 bulan. Ya. 6 bulan. Jadi ya mereka tidak terasa kumpul-kumpul 2.000. Jadi dicicil-cicil sampai selesai. Iya, sampai selesai. Macam motor juga ya. Iya. Macam leasing, cicil-cicil membayar sama leasing. Ya kan. Jadi itu netizen warga Poso. Jadi antusiasnya anak-anak sekolah, khususnya milenial SMA itu untuk pembuatan proyek film ini ya. Sinematografi itu besar sekali semangat itu. Iya. Sebenarnya kita harus dukung itu Bu ya. Iya. Nah, sekarang begini. Ada kan mekanisme penganggaran, ada dana bos sekolah SMA gitu. Saya berpikir kadang-kadang dana bos begitu besar di SMA gitu. Kenapa anak-anak mesti kumpul duit lagi? Itu kan bagian dari pelajaran seni budaya. Itu praktek. Sama dengan mungkin
kimia, biologi atau IPA, ada praktikumnya di situ. Kita mau beli bahan mungkin untuk etanolnya atau apa. Ini kan seni juga. Itu ada butuh alat dan bahan seumpama kamera Kamera. atau kita mau sewa kameramen luar. Iya. Kita mau pakai tempat ini, Ya. transportasinya konsumsi kok tidak bisa dibiayaikan untuk dari sekolah itu. Mekanisme prosedurnya gimana? Oke Pak, kalau masalah pembiayaan untuk dana BOS itu apalagi sekarang ya sangat ketat. Setiap anggaran itu harus ada di Arkas, itu pendanaan untuk eh, kegiatan apapun di sekolah itu harus ada yang namanya sebelum ada kegiatan kita harus masukkan dulu proposal. Nah, sebelum masuk proposal itu, nah dicek, dimasukkan ke Arkas. Kalau memang itu sesuai, ya akan dibiayai. Tapi kalau tidak, dibilang markup. Mantap ya. Itu Itu, lagi. iya. Nah, untuk di kelas 12 ini, awal pembelajaran itu, awal semester, kan ada 4 cabang. Iya. Saya kasih pilihan anak-anak. Masalah kelebihan, ada kekurangannya, musik kelebihan dan kekurangannya, tari kelebihan dan kekurangannya, rupa kelebihan dan kekurangannya, teater kelebihan dan kekurangannya. Nah, mereka karena dia sudah yang ketiga aspek ini mereka semuanya tidak mempunyai kemampuan yang sama, makanya dia mengatakan, Ibu, bagaimana kalau kita satu kelas ini kompak pilih teater atau film, karena di teater atau film itu kita bisa kerjasama. Kita bisa kerjasama, saya bilang, oke, kita pilih film atau teater, tapi nah, disinilah kamu diujinya. Kenapa Ibu bilang kamu diuji? Bahwa di dalam pembuatan film itu kelihatan egoisnya kalian. Karena ada teman yang namanya cuma makan tulang, datang saja. Jadi di dalam struktur kelas itu pembuatan film ada ketuanya, ada sekretaris, sekretaris itu ada sek 1, ada sek 2. Sek 1 absen setiap hari. Pokoknya kalau dibilang jam 4 harus datang. Sek 2 itu schedule syutingnya. Jadi mereka sudah tertata sedemikian rupa. Jadi saya katakan, pokoknya besok ada syuting, kumpulkan teman-teman. Hari ini kita syuting jam sekian. Oke, si A tidak ada kegiatan luar tidak. Kalau tidak ada, ada. Oke, kita beri, kita lanjut ke scan berikutnya. Itu mekanisme ketika dalam pembuatan film Iya, itu. dalam Jadi pembuatannya. karakter kepribadian kita bisa Iya, ketemu. sudah. Tadi masalah penganggaran ya. Mungkin ada juknis ya, sudah Ya, ditetapkan mungkin sudah. dari provinsi, dinas provinsi, Iya. dan mungkin pihak guru juga takut. Gitu, kita takut markup karena ada petunjuk teknisnya, Iya, prosedurnya sekian. Jadi Iya. ya mau tidak mau, rela tidak rela ya anak-anak terpaksa kumpul. Iya, gitu. begitulah. Tapi perlu netizen tahu ini bagian dari pelajaran seni budaya. Kendati anak-anak kumpul uang, ya kreativitasnya anak-anak itu kumpul uang. Karena mereka begitu antusias. Jadi mungkin pihak-pihak yang ingin barangkali berpartisipasi, ya, peran membantu ya boleh, silakan untuk kepentingan anak-anak muda kita generasi ke depan gitu. Mungkin bantuan pikiran ke atau boleh Solusi. finansial juga boleh Iya. gitu. Jadi Ibu masalah penganggaran. Nah, sedikit tidak bisa terlalu banyak juga Ibu. Masalah ini sensitif juga penganggaran ini mau Iya, dibahas Ibu. betul. Gitu. Nah, untuk tahun ini Pak, pembuatan film itu anak-anak yang syuting sendiri, anak-anak yang edit sendiri. Cuma masalahnya ini, anak-anak yang pegang kamera ini belum banyak yang paham. Makanya harus butuh pendampingan dari yang sudah prof dalam bidangnya. Iya. Nah, itu saya bilang tadi masalah anggaran. Kalau kita berpikir-pikir lagi masalah anggaran, saya no comment karena itu yang Iya, betul. Iya. Iya. Jadi saya cuma tanya kulitnya saja. Iya, Berarti itu ada harus juknis, ada ada prosedur juknisnya. Iya, yang tidak bisa dilanggar. Oke lah, kita iya, taat ya pada aturan, regulasi dan kebijakan yang sudah ada. Itu. Tetap iya. kita jalan Ibu ya. Tetap harus jalan. Tetap. Apapun rintangan, hambatan, tetap SMA 3 harus jalan terus. Insya Allah. Kreativitas untuk ke depan. Iya. Karena kalau bukan torang siapa lagi, kalau bukan di SMA 3 di mana lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya. Gitu. Jadi gitu. Jadi yang sekarang ini lagi masalah ini lagi prestasi. Ya mungkin ada prestasi SMA 3, ikut-ikut lomba di mana, di dalam kota Poso, di luar kota Poso, cerita sedikit. Sinematografi atau yang berhubungan dengan itu, seni budaya. Iya, kalau masalah lomba, alhamdulillah di bidang seni, saya juga tidak mau membanggakan diri saya, tapi yang saya dapat di luar itu katanya kalau ada ibu seharian di situ ikut lomba, jangan harap mau juara. Jadi saya cuma katakan begini, Pak, sama-sama kita belajar. Saya bukan ahli Poso, tapi saya mau kembangkan budaya Poso. Karena saya dikasih Allah sudah memberikan saya tempat tugas bahwa saya harus tugas daerah Poso. Nah, bagaimana kebudayaan Poso itu saya bisa angkat.
Nah, alhamdulillah ini buku saya, tapi saya belum terbitkan karena masih di ketua orang tua kita. Dia katakan jangan dulu diterbitkan Iya. karena saya bilang alangkah malunya orang Poso kalau saya yang menerbitkan buku gerak dasar tari. Sedangkan di sini kan ada Ada budayawan, ketua, ada ada budayawan kan. budayawan, ada memang spesifik dibilang budaya. Budaya, iya. Itu jadi kemarin waktu saya jadi juri di apa itu di sana daerah bawah ke sana apa lagi namanya itu. Jadi juri tari Torompio dengan Moende, saya cuma bilang, saya sentil-sentil sedikit. Kayak ada bukuku saya mau ini terbitkan langsung. Jangan dulu. Nah, Kita itulah. mau ini, kita mau kumpul-kumpul dulu dengan budayawan-budayawan yang ada di Kabupaten Poso baru kamu terbit. Tapi jangan dulu, jangan saya. Insya Allah, pokoknya saya tidak akan mendahului orang tua saya. Tetap saya akan minta petunjuk. Nah, itulah Itu. itu kearifan, Iya. ya, kearifan lokal yang Kearifan dimiliki lokal. oleh tenaga-tenaga pendidik yang ada di SMA 3, SMA Negeri 3 Poso. Itu. Jadi ingin menerbitkan suatu karya, ya, Iya. karya, tapi masih melihat ya kepada Ya, orang tua masih yang lebih menghargai. dituakan. Orang bilang lebih tuaka, Ya. lebih tonaas, dilihat dulu, kita batabe-tabe dulu. Iya, Gitu. betul. Sebenarnya kapasitasnya seorang guru seni budaya di SMA 3 mungkin bisa diacungi jempol ya, profesional gitu. Jadi segudang prestasinya banyak, kita tahu sendiri ya. SMA 3 itu dari dulu ya, prestasinya banyak gitu. Dia tidak jauh beda dengan SMA-SMA yang ada di Palu, Makassar banyak gitu. Cuma mungkin ya saya sebagai orang media juga kurang perhatian untuk untuk mengintervensi secara digital gitu. Maksudnya kita tanya-tanya, mungkin saya dan teman-teman juga kurang perhatian gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Bu. Di samping prestasi gitu, ada sekarang lagi viral kan masalah kekerasan. Nah, ini dekadensi moral, maksudnya ada anak-anak, ada seorang murid bacok guru itu. Aduh, ngeri juga sih. Bagaimana Ibu responnya itu SMA 3 itu sendiri? Kalau saya pribadi jujur Pak, saya sudah katakan sama siswa-siswaku bahwa kita ini yang khususnya di sekolahku itu saya bilang kita ini krisis moral. Ya. Saya berulang-ulang kali katakan kepada mereka bahwa di dunia ini banyak orang pintar, di dunia ini banyak orang cerdas, tapi tidak ada yang cuma 1-2 orang yang selalu mengedepankan tentang adab. Karena adab itu nomor 1. Ngapain kita sholat kalau adab tidak ada? Itu yang selalu saya tekankan sama mereka. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran, karena saya tahu saya punya porsi seperti apa, guru itu selain untuk mentransfer ilmu, sedikit memberikan petua-petua, nasihat-nasihat kepada anak-anak. Anak-anak mau mendengar, alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah. Itu yang selalu tertanam dalam hati saya. Dan apalagi pesan orang tua saya bahwa apalagi kamu di kampungnya orang, bagaimana adab itu kamu junjung tinggi, bagaimana adab itu sedikit-sedikit kamu tularkan kepada anak-anak. Jadi saya sudah berikan kepada anak-anak, kasihan orang tua kamu, kalau kalian selalu, itu saja yang kita ambil contoh Pak, di lingkungan kita, menyebut temannya dengan ucapan-ucapan binatang. Iya, benar. Ya. Jadi tadi lagi sampai di kelas ini, saya di kelasnya yang antar saya ke sini, bahwa orang tua menunggu-nunggu kelahirannya anak itu dengan memberikan nama-nama itu adalah doa. Kemudian kalau perempuan 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor kambing, kemudian dikasih nama itu doa. Terus pada saat dia sudah sekolah kamu panggil dengan sebutan binatang. Tidak pantas, tidak iya. wajar. Di mana etika kamu? Walaupun teman, nah justru inilah kita pendidikan di Indonesia sekarang sudah hilang, yaitu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, di dalam pendidikan itu kan kita sudah diajar bagaimana moral kita, bagaimana berperilaku, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang sepantaran dengan kita. Nah, kalau kita bicara kita menengok ke belakang lagi zamannya kita sekolah, bunyi bel kita langsung masuk ke dalam kelas, duduk tenang. Sambil dengar suara sepatu, tok, 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 sepatu guru. Jadi ini leher ini kadang nanti pulang sekolah baru terasa sakit, karena di dalam kelas begini terus. Sekarang anak-anak itu dulu ya, jadi kita ambil comparison perbandingan. Jadi suasana kita belajar. Sekolah masa zaman-zaman SMA tempo edo ini ya. Kita masih tahun-tahun 60-an 70-an. Jadi kepatuhan kita itu ada. Masya Allah. Ketika kita ada masalah, nakal, bolos, pukul,
mau guru. Kita lapor malah ditambah. Nah, Betul, itu mungkin. betul. Jadi mungkin saya bisa kasih saran barangkali untuk mentransfer ilmu pengetahuan itu di sekolah. Iya, Tapi kalau untuk akhlak mungkin di rumah. di Orang rumah. tua yang lebih paham karena ada yang melahirkan, dia lebih paham. Jadi Iya, jangan dibebankan juga ke guru. Nah, itu sudah itu cuma kecil tadi masalah iya. itu. Sekarang kita kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kita kembali Kembali ke topik tadi masalah masih sinematografi gitu. sinematografi. Tadi kan prestasinya kan ada. Iya, Sebenarnya sih kalau saya lihat prestasi sinematografi bidang film itu sudah mencuat lama sih sebenarnya. sudah. Saya mungkin kurang publikasi atau bagaimana, kurang perhatian dari torang-torang lah, kurang perhatian. Torang ada media digital, torang kurang perhatian. Iya, Saya tidak mau salahkan siapa yang tidak perhatian, torang yang salah, tidak mau perhatian gitu. Bayangkan anak sambil kumpul doi, iya, bayangkan itu. Saya pernah liput itu waktu anak-anak syuting ya di iya. Moeko di mana. Hujan, mau panas, dorang gas. Bayangkan semangatnya anak-anak muda ini sekolah ya. Itu baru satu kelas belum kelas yang lain. Iya, Nah itu berlanjut terus tiap tahun ya, tiap tahun. tiap tahun. Insya Allah selama saya masih di SMA 3. Insya Allah gitu. Iya, Saling mendoakan, saling membantu iya, ya masalah ini. iya, Sinematografi. Mudah-mudahan berhasil Ibu, mudah-mudahan sukses dengan segala macam permasalahan, hambatan, mudah-mudahan sukses ya. iya, Jadi iya, kesimpulannya buat Ibu, kami apresiasi Bu ya, kami respect dengan mungkin cara Ibu membawakan salah satu mata pelajaran seni budaya yaitu bagiannya praktikum sinematografi yang sinematografi. lagi diminati oleh anak-anak Kalangan, muda iya, milenial. Memang paling milenial. diminati itu sinematografi, sinema dan Iya, fotografi, soal perfilman gitu. Karena anak-anak bisa mengekspresikan dorang punya perasaan dorang punya cara, dorang punya wawasan atau iya, bagaimana pelaku melalui film itu. film. Itu kan bergengsi juga. Itu kita tidak otot, dia pakai otot, tapi Tidak kita pakai pakai pikiran. Nah, pikiran. itu. Jadi saya dari kesimpulan kepada para netizen warga Poso, mari orang dukung, ya, mari orang dukung kegiatan-kegiatan positif yang kreatif di SMA 3 Poso dan sekolah-sekolah lainnya. Ini contoh. Nanti insya Allah kita akan mengundang sekolah lain juga Ibu Aneka podcast, Iya, seperti yang lain. Kan di sekolah kan banyak, di Poso ini banyak sekolah gitu. banyak Jadi sekolah. saya tutup mungkin dengan harapan terakhir Ibu, ya, untuk anak-anak muda ke depan, gitu. Oke, terima kasih Pak untuk kaum milenial yang ada di luar sana. Walaupun kalian sudah berada di zaman now, orang bilang seperti itu ya, tapi ingat juga kita itu berasal dari mana. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa walaupun kita generasi milenial, kita wajib mendukung budaya kita wajib memproklamirkan budaya kita berasal dari mana. Dan apalagi budaya Poso, saya tahu budaya Poso itu sangat luar biasa. Cuma orang-orangnya yang mau membangkitkan budaya Poso itu sangat kurang. Apalagi kalau dibilang, tari torompio jarang sekali yang mau berminat. Musik bambu jarang sekali anak-anak maunya ke band. Jadi harapan saya untuk warga milenial yang ada di Kabupaten Poso, ayo cotorang sama-sama untuk mengembangkan budaya kita, bagaimana budaya kita itu bisa dikenal di luar. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu harapan terakhir Ibu dan mungkin juga menjadi harapan kita semua ya. Mudah-mudahan milenial ke depan ini mengisi hari-harinya itu kegiatan-kegiatan positif yang kreatif dan inovatif di segala bidang, seni budaya, baik di bidang ekonomi, teknologi, sosial, politik dan lain-lain. Jadi anak-anak muda. Jadi anak muda ini kan pilar bangsa. Ya. Maju dan mundurnya satu bangsa, satu negara itu tergantung milenialnya. Ya. 7 pemuda lebih baik daripada 7 orang kaya yang tidak punya semangat dan tidak punya visi serta misi. Gitu. Jadi Ibu terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami. Semoga nanti Ibu mau hadir jika suatu saat kita undang lagi Ibu mau hadir. Insya Allah. Jadi para warga Poso dan netizen sekalian, jadi itu yang kita bahas tadi ini. Saya sudah tarik kesimpulan. Di akhir kata kami ucapkan terima kasih atas atensinya pada acara podcast kami. Safkes, Saf Media Podcast. Bercerita bagus, berisi ambil hikmahnya. Gitu. Jadi kita akan berjumpa nanti di lain waktu pada topik dan pembahasan yang lain. Sekian, Allah musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.